Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah dari kelompok 1. Saya akan mengajar materi tentang aritmatika sosial. Selamat ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini terdiri dari penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang keuntungan, kerugian, dan juga potongan dalam penjualan dan pembelian. Ini bisa dilihat kompetisi dasarnya ada 2. Indikatornya di sini kita akan mempelajari tentang keuntungan dan kerugian, hubungannya antara penjualan dan pembelian, dan juga cara menentukan potongan harga. Yang pertama kita akan mencari tentang definisi dari aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini adalah bidang atau cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang matematika pada kehidupan sosial, itu pada kehidupan nyata. Misalnya di sini ada tentang bidang ekonomi, ada tentang geografi, ada juga tentang sosiologi. Di sini ada contohnya, misalkan nih dalam jual beli, ini dalam bidang ekonomi. Di sini bisa kita lihat, di sini ada pembeli, ada penjualnya, ada barang dan produknya. Ini yang di plastik yang dipegang mau dibeli. Di sini ada alat pembayarannya, itu pakai uang. Selanjutnya, di sini kita akan mulai dari kasus pertama. Seorang pedagang mematok harga beli ikan 8 kg sebesar 84.000. Dijualnya sebesar Rp15.000 per kilogram. Dalam kasus ini, untung atau rugikah pedagang tersebut? Rugi, Bu. Ayo kita coba dulu menyelesaikan kasus ini, baru kita bakal tahu yang terjadi di pedagangnya rugi atau untung. Nah, di sini pertama kita harus mencari dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Tadi di soalnya ada harga belinya 8 kg itu seharga Rp84. Harga jualnya per 1 kg ada Rp15.000. Yang ditanyakan adalah untung atau ruginya. Lalu setelah kita mengetahui apa yang diketahui dari soal, kita misalkan lagi bagaimana cara mencari harga beli 1 kg ikan ini. Lalu tadi kita kan sudah dapat harga belinya. Anggap aja harga beli ini harga keseluruhan atau modalnya. Jadi yang harga keseluruhan ini kita bagi dengan harga ikan yang sudah kita beli. Maksudnya ini harga beli yang Rp84.000 kita bagi dengan 8 kg. Lalu di sini diperoleh 84 dibagi 8. Hasilnya jadi harga beli ikan 1 kg itu ada Rp12.000. Karena harga jualnya tadi yang di awal di kasus pertama tadi ada Rp15.000 dan harga beli ikannya adalah Rp12.000, ternyata harga jual lebih tinggi daripada harga belinya. Jadi pedagangnya untung. Itu tadi harga jualnya kan kita ada Rp15.000, harga beli ikannya ada Rp12.000. Jadi si pedagang tadi untung sebesar Rp3.000. Selanjutnya ada yang tahu apa yang bisa menyebutkan apa itu untung. Dari kasus tadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Apa itu untung? Untung itu di saat nggak rugi, Bu. Kita bisa
mendefinisikannya lebih ke matematika lagi, maksudnya tidak terlalu ambigu. Jadi di sini yang tadi bisa itu benar. Untung itu tidak rugi. Jadi maksudnya di sini adalah untung jika harga jual lebih tinggi dari harga belinya. Tadi di kasus pertama, harga jualnya tadi kita memperoleh 15.000. Harga belinya kita memperoleh 12.000. Jadi makanya tadi hasilnya adalah untung karena untung adalah harga jual dikurang harga beli. Lalu kita masuk ke kasus kedua. Nah, di sini ada kasus tentang pembelian sebuah buku. Dia membeli buku seharga 4.500 dan pedagangnya membeli selusin buku seharga 66.000. Maka untung atau rugikah pedagang tersebut? Kita bisa mencari ini pakai yang definisi pertama tadi, bukan pakai definisi, pakai kayak contoh pertama, kasus pertama tadi. Tadi ini kasus pertama kita mencarinya bagaimana? Untung itu harga jual dikurang harga beli, Bu. Sebelum kita mendapatkan definisi dari untung, Lupa, Bu. ada tadi di awal tadi kan diketahui dulu. Kita mencari dulu apa ini yang diketahui dari soal tadi. Harga jualnya 4.500. Terus harga belinya tadi ada 5.500. Kita ditanya lagi di sini, untung atau rugi? Kita bisa pakai rumus yang pertama-tama di awal tadi, yaitu harga keseluruhan dibagi dengan harga keseluruhan dibagi dengan berapa banyak buku yang sudah dibeli. Seperti ini contohnya. Nah, tadi kan harga keseluruhan dibagi dengan banyak buku yang dibelinya. Di sini tadi harga beli bukunya berapa? Harga beli keseluruhannya yang tadi di kasus 66.000. ya, 66.000. Terus kalau selusin buku itu jumlahnya berapa? 12, Bu. Nah, 66 dibagi 12 hasilnya 5.500. ya. Jadi di sini kita dapat harga beli satu bukunya itu 5.500. Harga jualnya 4.500. Ternyata harga jualnya tadi itu lebih rendah daripada si harga belinya. Jadi pedagangnya ini rugi sebesar Rp1.000. Kenapa jadi rugi? Jadi ada yang bisa menyebutkan apa itu rugi. Tadi kan sudah nih kita dapatkan apa itu untung. Nah, sekarang apa itu rugi? Lawan dari untung, Bu, di saat nggak untung. Yang lebih jelasnya lagi, seperti tadi, untung sama dengan harga beli dikurang harga jual. Tahu, Bu. Nah, di sini rugi itu adalah jika harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya. Jadi rugi sama dengan Nggak untung. rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Paham? Paham, Bu. Lalu yang ketiga, ini ada sebuah kasus lagi tentang toko yang memberikan diskon 5% untuk setiap pembelian buku matematika. Satu buku matematikanya ini dijual seharga 85.000. Jika Ratih membeli sebuah buku, berapa rupiah yang harus dibayar oleh Ratih? Jadi di sini kita kembali lagi ke persoalan kasus 1 dan kasus 2 tadi. Apa dulu yang diketahui dari kasus 3 ini? Diskonnya sama harga jual satu bukunya, Bu. Diskonnya sebesar 5%. harga bukunya. 85.000. Kalau misalkan diteka-teka dulu, berapa nih rupiah yang harus dibayar oleh Ratih? Sekitar 80.000, Bu. Bagaimana bisa tahu? Feeling, Bu. Jadi tadi kita cari dulu kan apa yang diketahuinya.
Nah, di sini tadi kita ketahui diskonnya sebesar 5% dan harga semulanya 85.000. Diskon ini bisa dijadikan pecahan. Ada yang tahu 5% itu kalau dipecahkan jadi berapa? 0,05 Bu. Itu desimal. Oh iya, Pecahan. 5/100. Ya. Di sini jadi si diskon 5% ini bisa dijadikan 5/100. Kemudian ini diskonnya, persen diskon tadi kan kita di sini diskonnya ada 5%. Jadi si 5 ini kita masukkan ke diskon sama dengan persen diskonnya per 100. Misalkan 5 kita tulis 5, misalkan 10 kita tulis 10. Terus persen diskon per 100 ini tadi kita kali harga barang yang sebenarnya. Maksudnya harga barang yang sebenarnya tadi harga yang si 85.000. Jadi misalkan tadi diskonnya 5%, pecahannya kan 5/100. 5/100 dikali 85.000. Berapa hasilnya? Itu Bu, 4.250 Bu. Ya, jadi yang harus dibayar oleh si Ratih tadi, barang sebenarnya tadi kan ada 85.000. Diskonnya tadi kita dapat 4.250. Jadi 85.000 tadi dikurangi 4.250. Jadi Ratih harus membayar 87.150. Tadi benar sedikit, jawabannya 80.000 tapi kurang sedikit. Nah, misalkan nih lagi ada diskonnya 10.000. Diskonnya 10%. Harga jualnya 60.000. Bagaimana cara mencarinya? Itu Bu, pakai rumus yang sama Bu, jadi kira-kira harganya 54.000. Gitu enggak. Ya, tadi diskonnya ada 10%. Ini soal satu aja. Diskonnya 10%. Harga jualnya 60.000. Berapa yang harus dibayar oleh si Ratih? 54.000. Berapa? 54.000 benar. Sudah dikurang lah sama si. Sudah. Jadi tadi harga bayaran yang sebenarnya 60.000. Diskon yang diperolehnya berapa? 10% Bu. Hasilnya berapa? 10% dikali 60.000. 6.000. Jadi diskonnya dapat 6.000. Jadi 60.000 dikurang 6.000. 54.000. Nah, jadi yang harus dibayar oleh si Ratih tadi 54.000. Jadi tadi kita sudah dapat nih tentang diskon, tentang persoalan diskon. Jadi ada yang tahu apa itu diskon? Diskon itu potongan harga Bu. Ya, diskon adalah potongan harga. Nah, diskon ini merupakan satu keadaan di mana harga suatu barang tertentu mendapat potongan harga. Jadi diskon ini biasanya selalu ditulis dalam persen. Biasanya kan kita ada tuh melihat di supermarket, melihat di mall-mall itu diskon 10%, diskon 25%, ditambah 70%. Nah, itu kita bisa menghitungnya dengan cara yang tadi. Nah, jadi di sini kita jarang menemukan diskon itu yang ditulis dalam bentuk rupiah. Misalkan kayak 1.000 rupiah diskonnya, 5.000 rupiah. Jadi diskon ini kebanyakan seringnya dalam bentuk persen. Pedagang-pedagang juga kan biasanya nulisnya tuh diskon 10%, diskon 25%, 50%, sampai 70% biasanya. Nah, si persen ini tadi yang 5%, 10% itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan dan desimal. Nah, di sini tadi misalkan ada 10%, pecahannya berapa? 10/100 Bu. Desimalnya 0,1. Nah, kalau misalkan 0,1 kita pecahkan lagi jadi berapa? 9/10. Ya, jadi kalau misalkan angkanya bisa ada nolnya, itu bisa dicoret nolnya. Jadi kalau 10 itu jadi bisa 1/10 aja. Nah, di sini ada tentang soal evaluasi tentang yang tadi kita barusan pelajari tentang keuntungan, kerugian, dan diskon. Kita coba kerjakan dulu. Kalau sudah dikumpul. 5 minutes later. A few minutes later. Many minutes later. Sudah selesaikah? Sudah Bu. Ya, sini silakan dipukul.
kita sudahi dulu pelajaran kita untuk hari ini. Tolong dipelajari lagi untuk pelajaran selanjutnya. Nanti besok. Nanti pertemuan selanjutnya ada tentang bruto, neto, dan sebagainya tadi yang sudah disebutkan di kompetisi dasar tadi. Kita sudahi dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dipelajari pelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi video pembelajaran matematika, materi aritmatika sosial dalam bahasan untung, rugi, dan diskon. Terima kasih telah menonton. I hope you enjoyed this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel. Bye-bye.